Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Dan setelah kejadian itu tidak pernah lagi melihat burung itu. Ada yang mengatakan falahu, dia punya tangannya itu kasibak. Sibak itu binatang buas yang tiba-tiba dia muncul dari air. Sebagian penafsir mengatakan dia muncul dari langit sehingga makin lama makin banyak, makin lama makin banyak. Tayran ababil, yang dia itu membawa tayran ababil, kalau di dalam tafsir Ibnu Abbas itu kakinya itu kasibak, kepalanya itu agak besar sedikit, warnanya hijau. Dan belum pernah orang mengenal sampai sekarang bagaimana burung ababil itu. Kalau nggak percaya, jejak Pak pedagang burung. Pak, nama cicing ababil betul. Itu buah, cicing ababil. Atau seperti kita buah khuldi. Ini ada yang ingin berangkat umrah, pesan saja sama mereka. Itu kilo buah khuldi itu kilo. Urung tanyong mana mumpuk, urung yang muka nampungnya. Buah khuldi itu kan buah penamaan saja. Di dalam tafsir Baydawi, buah khuldi itu yahtamil ala akhamra, dia itu mencakup ada beberapa buah-buahan. Salah satunya apa kata beliau? Atin. Jadi buah khuldi itu buah atin. Ada yang mengatakan juga buah khuldi itu anggur. Maka dipanggil dengan khuldi. Kenapa? Karena kalau makan buah itu akan kekal di dalam surga. Ada yang mengatakan lagi bukan itu syair. Syair itu gandum yang dimakan oleh Nabi Adam alaihissalam ketika berada di dalam surga Al-Jannah. Kita kembali kemari. Ulaika ma kana lahu ayyadkhuluha, itu orang-orang yang melarang orang lain ke masjid, yang pekacau masjid, kayaknya. Dia tidak pantas masuk ke dalam masjid, tidak pantas masuk ke dalam masjid. Illa, ini ada dua pemahaman. Illa khaifin. Ada yang menafsirkan illa ini adalah illa muttasil, ada yang mengartikan illa muttasil munqati. Kalau illa muttasil, ini orang yang berencana menghancurkan masjid, melarang orang ke masjid, tak boleh masuk ke dalam masjid kecuali dia bertaubat. Kecuali dia bertaubat, dia baru boleh masuk ke dalam masjid. Kalau enggak boleh. Ini tafsiran yang pertama. Tafsiran yang kedua, ayadkhuluha illa khaifin. Mereka tidak pantas masuk ke dalam masjid, karena yang masuk ke dalam masjid itu yang pantas adalah orang yang takut kepadaku, orang yang khusyuk beribadah kepadaku. Mereka tidak boleh. Yang boleh orang khusyuk saja, orang yang takut saja, orang yang betul-betul beribadah, lain tidak boleh. Kalau kita lihat di Brunei Darussalam, ada masjid kerajaannya. Itu kalau kita naik dari bawah itu ada diberikan ambal warna merah dalam. Tetapi tidak sampai ke mimbar, itu dari belakang. Itu ada sepertiganya ada. Di sampingnya itu diletakkan seperti pagar. Kami tanya, untuk apa ini? Dijawab oleh pengurus masjid, ini untuk orang-orang non-muslim masuk ke dalam masjid hanya sepertiga masjid saja untuk ambil foto. Saya kasih tahu, mereka masuk dengan baju ala kadarnya pun tidak. Di bawah mereka sudah diberikan jilbab semua. Pertanyaan saya yang ketiga, ada pengaruh tak bagi mereka? Ketika masuk masjid dia foto-fotonya, ada pengaruh enggak? Apa kata pengurus masjid? Selama ini sudah ada 500 orang yang masuk Islam. Jadi gara-gara dia masuk masjid, foto kalau dalam masjid dia kamerakan, setelah itu dia keluar. Tapi khusus di atas ambal merah itu saja. Dan itu dipagar. Setelah itu apa? Ambal itu ditarik kembali. Jadi artinya apa? Mereka tidak boleh menginjak masjid ini kecuali ada lapiknya. Dan tidak boleh keluar lagi dari situ. Jadi ada hanya satu ambal saja. Setelah situ keluar. Nanti masuk orang lain lagi keluar. Terserah.
Kaum muslimin sedang jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah maksudnya, tidak pantas mereka masuk ke dalam masjid. Kenapa? Mereka bukan orang yang takut kepadaku, kata Allah. Khaifin. Maka salah satu salat yang diterima itu adalah salat khasyi, orang yang khusyuk, orang yang takut. Karena ada orang salat behana mengohkan. Kita tanya, "Bagaimana tidak semayang?" Dia tahan tendu semayang. Kasih bulu dengan dia semayang, behana mengohkan yang begitu. Behana mengohkan mati dan hana saja rumah. Nyo sakit hana saja rumah. Ini orang yang seperti ini pergi ke masjid behana mengoh sagai, maka dia akan dapat pahala hana mengoh dan akan masuk ke dalam surga hana mengoh. Maka nanti jangan protes nanti. Ada di dalam sebuah diskusi terjadi dialog antara penduduk yang di padang mahsyar itu dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa kata mereka? Ya Allah, kami ada salat, kami beribadah, kami bayar zakat, kami bersedekah. Kok enggak nampak pahala kami? Allah mengatakan, kamu beribadah, bayar zakat bukan gara-gara saya, gara-gara si fulan. Kamu salat bukan gara-gara saya, gara-gara si fulan. Kamu takut kepada si fulan, behana mau dengan Pak Kecil, Pak Camat dan lain sebagainya. Maka kamu datang ke masjid. Sekarang minta pahala itu sama camat tadi, sama kecil tadi, sama bupati tadi, kamu minta sama dia. Jangan minta sama saya. Maka yang minta dari kecilnya kita. Kecil itu sibuk dengan kegiatannya sendiri. Kita juga sibuk dengan ini kita. Jadi artinya pahala berubah. Jadi makanya Allah mengatakan di dalam Al-Quran, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Jadi amal ibadah itu tidak diperhitungkan oleh Allah, kecuali ketika seorang itu beribadah itu dia ikhlas karena Allah. Ikhlas dalam konteks ini itu dijelaskan dalam tafsir Jalalain dan tafsir Shawi. Apa maksud ikhlas? Ikhlas itu yang pertama al-ibadatu lillahi, ibadah itu karena Allah. Yang kedua al-ibadah bil ilmi, ibadah dengan ilmu. Jadi bukan dengan mereka-reka. Jadi kalau mereka-reka kata mahkamah gedor, kata haji. Tapi harus dengan ilmu. Kalau ditanya kenapa begitu? Ini sesuai dengan ilmunya. Kenapa begini? Sesuai dengan hadis Rasulullah. Kenapa begini? Sesuai dengan ayat Al-Quran. Jadi kalau ditanya kenapa rukuk begini? Karena sesuai dengan hadis Aisyah. Kenapa sujud begini? Karena sesuai dengan hadis. Sesuai dengan pendapat Imam Asy-Syafi'i. Jadi jangan ikut orang lain. Kalau orang lain idanya yang peka, oh iya juga. Besok ada orang lain lagi, kenapa? Karena orang lain seperti itu. Ya, jadi ikuti aturan hadis. Ini seperti takbiratul ihram. Takbiratul ihram ada dua model. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ala mangkibaihi, sejajar dengan mangkibaihi. Satu lagi, ala syahmati udunaihi. Ini kena syahmah, ini syahmah namanya. Syahmati Allah. Jadi model Allah. Nyana ya. Pak minta dari kita. Allah. Nyana aja lah. Allah. Hana aja gimana cara dia takbirnya Pak? Jadi beda pegang-pegang Pak. Jangan buat-buat. Allah. Gimana buat-buat dia? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka dalam fikih Syafi'i coba lihat. Kalau kita susah mencari fikih Imam Syafi'i, carilah di dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adilatuh. Bagaimana cara takbiratul ihram? Imam Syafi'i mengatakan boleh begini, boleh begini. Tetapi kata Imam Syafi'i, saya lebih senang kalau wanita itu takbirnya begini, Allah. Jadi Allah. Wanita itu Allah Akbar kata Imam Syafi'i. Nanti bisa kita lihat ini. Makanya ibadah itu dengan ilmu, bukan dengan suka-suka kita. Tak kalian kok, rumah berkira itu beraya kita. Buat pegahadu pahala, tidak, bahkan lebih syahid. Berwudu begitu juga. Rasulullah mengatakan wudu itu sekali, dua kali atau tiga kali. Lebih daripada itu balik kata Rasulullah. Oh saya ingin dapat banyak pahala. Dan pahala ada cara Pak. Karena beribadah itu bukan dengan ilmu, bukan dengan ilmu. Maka ketika istinsyak dan istinsyak, jadi koncoi, kira-kira itu kan Pak, ambil hirup. Hirup setelah hirup itu keluarkan, hirup lagi keluarkan. Jadi kan itu gimana itu? Pada jawab. Jadi ada istinsyak.
tarik kemudian buang, tarik kemudian buang. Oh hantar itu 3 apa? Hantar dulu mereka 3 hantar nyuci keluarkan Pak. Itu sesuai dengan ilmu Pak. Jadi kalian kok ya. Jadi makanya inilah wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Jadi mukhlishina lahuddin. Ini ayat ini setelah diteliti, rupanya ayat ini untuk siapa ini? Kita bisa juga pakai ayat ini Pak. Ini untuk Bani Israel rupanya. Dalam Al-Quran ketika kita baca wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, itu untuk Yahudi, untuk Bani Israel. Allah mengatakan begini di dalam syariat Taurat, ya dalam syariat Taurat saya menganjurkan kalian sholat untuk khusyuk karena dan harus punya ilmu, ya. Bersedekah begitu juga, bayar zakat begitu juga. Makanya syariat Taurat itu menyuruh salat. Dalam syariat Injil juga menyuruh salat. Mana buktinya? Nabi Isa mengatakan wa rasulan ila Bani Israel. Saya rasul untuk Bani Israel. Dan Nabi Isa mengatakan saya disuruh untuk supaya mereka salat dan membayar zakat. Salat dan bayar zakat. Jadi makanya ayat itu untuk mereka saja Allah katakan seperti itu, apalagi untuk kita umat Nabi Muhammad SAW yang diturunkan Al-Quran kepada kita. Jadi amal ibadah itu ditolak kalau kita tidak ikhlas melakukan karena Allah, atau satu lagi tidak punya ilmu. Jadi harus ada dua-dua. Ada juga orang punya ilmu, ilmu salat ada, Fatihah ada, semua ada, tapi tidak ikhlas. Fa'amalu. Ada orang yang ikhlas karena Allah, tapi tidak punya ilmu. Dia tidak tahu, dia lakukan terus. Maka salatnya juga batal. Kaum muslimin sedang jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini seperti makanya nanti ada keserupaan, bukan keserupaan sebenarnya. Yang ada di dalam Taurat itu ada semua di dalam Al-Qur'an. Yang ada di dalam Injil semua ada dalam Al-Qur'an. Tapi yang ada di dalam Al-Qur'an belum tentu ada di dalam Taurat. Mana contoh? Hukum qisas itu ada di dalam Taurat. Ada di dalam Injil. Qisas itu bagaimana? Seorang yang membunuh orang lain itu harus dibunuh, ada dalam Taurat. Seorang yang mencelakai orang lain, mencelakai telinganya, mencelakai matanya, itu ada diat. Diat itu apa? Bayar diat. Ada di dalam Taurat, ada di dalam Injil, apalagi dalam Al-Quran. Jadi makanya kalau dalam Al-Quran itu kan harus bayar. Seorang yang mencelakai telinga anak kita harus dicelakai juga telinganya. Oh, itu celika, berarti harus bayar. Nanti di dalam fikih itu dijelaskan. Kalau ini berapa bayarnya? Kalau mata berapa bayarnya? Kalau mata tidak berfungsi lagi, yang namanya kayak pohon enggok. Mata dia tidak berfungsi lagi, berapa itu? Nanti ada dimaafkan lagi. Kalau dimaafkan apa yang harus dilakukan? Ya, gitu. Maknanya yang ada di dalam Taurat itu semua ada dalam Al-Quran. Apa yang ada dalam Injil semua ada dalam Al-Quran. Ketika Allah memerintahkan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, begitu juga dalam Al-Quran ada juga itu. Artinya apa? Allah menyuruh juga umat Nabi Muhammad beribadah itu ikhlas karena Allah dan harus punya ilmu. Ya, ini kita lanjutkan sedikit lagi. Lahum fid dunya khizyun. Ya, coba baca. Mereka di dunia mendapat kehinaan. Ya, kehinaannya apa? Jadi hukumnya dua. Artinya di dunia dapat azab, di akhirat dapat azab. Khizyun. Kalau kita lihat di dalam tafsir Qatadah, khizyun itu penyakit. Penyakit yang diberikan oleh Allah, apakah penyakit susah atau penyakit fisik? Ya, khizyun. Kemudian ada yang menafsirkan juga, termasuk Imam Baydawi. Khizyun ini apa? Mereka ketika Fatu Mekah, Allah melarang Nabi Muhammad mereka masuk ke dalam masjid ini, Masjidil Haram. Tidak boleh. Sampai sekarang tidak boleh ada yang masuk Masjidil Haram. Ini mana? Kalau kita masih Istiqlal ada saja orang kafir masuk. Ya, kita mau orang kafir. Walaupun ini berbeda pendapat ulama. Sepakat jumhur ulama tidak boleh. Tapi ada 1-2 yang mengatakan boleh masuk. Ya boleh masuk. Nanti dengan syarat-syarat punalapi dan lain sebagainya. Tetapi Masjidil Haram tidak boleh, Pak. Itu maksud khizyun di sini. Artinya sampai kapanpun orang kafir itu tidak boleh masuk kawasan Masjidil Haram.
apalagi masuk ke Ka'bah, itu tidak boleh, tidak diizinkan sama sekali. Kan pernah kita lihat sejarah ada yang masuk ke situ. Ini namanya khizyun. Jadi ada yang mengatakan khizyun itu diberikan penyakit oleh Allah, apakah penyakit susah atau penyakit fisik. Kemudian selanjutnya, wa fil akhirati adzabun adzim. Dan di akhirat terdapat siksa yang berat. Ya, azim itu begini. Azab itu apa? Azab itu berasal dari kalimat ma'un azbun. Azbun itu apa? Air yang bisa menghilangkan haus. Maka dengan azbun. Kenapa azbun? Ketika seorang minum air ini, dia merasa lega. Oh, mahal itu azbun. Kenapa azab itu identik dengan azbun? Karena dengan Allah mengazab dia itu sudah layak dia dapat itu. Menghilangkan sifat-sifat bakhilnya, sifat-sifat musyrik, sifat-sifat kufur. Dengan azab tadi maka dinamakan dengan azbun. Azabun. Air ini kenapa azbun? Karena bisa menghilangkan dahaga. Azab Allah kenapa namanya azabun? Karena bisa menghilangkan sifat-sifat syirik mereka itu. Azabun azim. Nanti di Al-Quran ada azabun alim, ada azabun muhin, ada azabun apa lagi? Azabun kabir, apa lagi? Azabun azim, azabun alim, azabun syadid, azabun muhin. Apa bedanya? Kalau azabun alim itu identik dengan kulit. Alim itu apa? Muhlim. Artinya azab neraka itu bisa membakar kulitmu, kata Allah. Jadi makanya di dalam Al-Quran disebutkan nadhiran lil bashar. Hati-hati ya. Hati-hati kulitmu. Nadhiran lil bashar. Ini ada dua tafsiran. Bashar itu kulit. Satu lagi mengartikan bashar itu adalah manusia. Nadhiran lil bashar. Hati-hati ya manusia ya dengan neraka itu. Tafsiran yang kedua, nadhiran lil bashar. Hati-hati ya kulit kalian. Walaupun kalian pakai di neraka skincare. Skincare. Cukup skincare. Kita biasanya ketika panas pakai ya, supaya anak tuh pakai kebanyakan bela pakai kata Allah. Cukup kata Allah. Kamu persiapkan di dunia skincare yang banyak. Ketika mau masuk ke neraka, pakai mendung ya. Nadhiran lil bashar. Kulit-kulit kebukuan. Ini namanya azabun alim namanya. Nanti ada azabun syadid. Gimana syadid? Syadid ini di luar perkiraan. Yahudi memperkirakan kita cuma dibakar sebentar saja dibakar. Rupanya apa? Lebih lagi. Makin dahsyat. Tidak seperti mereka bayangkan. Itu azabun syadid. Azabun azim. Oh, terbalik. Itu azabun azim. Azabun azim. Di luar perkiraan mereka. Azabun syadid. Azab neraka terus bertambah. Hari ini 10%, 100%, 200%, 500%, 1000%, terus naik. Itu azabun syadid. Kemudian satu lagi azabun muhin. Azabun muhin, azab yang menghina mereka. Ini azabun muhin ini untuk para pemimpin. Para pemimpin dia dihina di depan rakyatnya nanti ketika di dalam neraka. Itu pemimpin awak ada nih, kalian nih. Tipu awak ada nih, Pak. Cuma lihat, itu mereka azab muhin, sudah dibakar, dipermalukan lagi di depan orang lain. Itu azab muhin. Kalau azabun alim tidak, urusan kita sendiri. Azabun syadid begitu juga, azabun atim begitu juga. Tapi kalau azabun muhin, itu setelah diazab, dinampakkan lagi sama orang lain, Pak. Itu juga boleh. Jika lo firman yang dipegang Tuhan, jika lo Tuhan lagi. Coba lihat umur, coba lihat ini, coba lihat itu. Kasih. Nomor. Jadi Nabi ya kita cukupkan. Jadi mudah-mudahan ada manfaat bagi saya sendiri dan jemaah sekalian. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.